أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sahabat sekalian, kalau ada yang bertanya, ini ada yang bertanya Muhammad Habibi. Oke, silakan dibuka Muhammad Habibi. Silakan Pak Muhammad Habibi. Pak Habibi. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamid, terima kasih banyak waktunya. Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana bekam dengan apakah bisa mengatasi vertigo? Nah, itu mohon penjelasannya, Ustadz. Vitiligo ya? Ya, penyakit kulit kalau nggak salah. Itu karena ada keluarga yang mengalami itu dan saya belum mendapatkan ilmunya secara jelas untuk bekam terhadap vertigo sendiri. Nggih, sampun Ustaz. Baik. Terima kasih banyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak bisa menjawab secara sempurna, nanti mungkin bisa ditambahkan dengan pembicara yang lain. Tapi kalau secara mekanismenya dan secara cara kerja bekam, ya kita tahu ya bahwa ketika muncul penyakit, ya penyakit itu muncul karena ketidakseimbangan di tubuh kita. Ya, ketidakseimbangan inilah sebenarnya kalau kita menggunakan konsep pembekaman ini yang diseimbangkan oleh bekam ini. Jadi kalau ditanya apakah vitiligo, saya juga belum pernah membekam ya pasien vitiligo. Mungkin nanti bisa ditanya ke yang lebih banyak kasus-kasusnya. Tapi secara mekanisme insya Allah bisa. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memberikan herbal ya, untuk kasus-kasus vitiligo ya. Setahu saya dulu pernah saya posting juga, seingat saya di Instagram itu tentang terapi atau herbal buat vitiligo. Nanti mungkin bisa dibaca di sana insya Allah. Seperti itu Ustaz. Ustaz Hamid. Pak Agus Budi, silakan kami berikan kepada Pak Agus Budi. Oke, Pak Agus Budi tidak merespon. Yang pertanyaan kedua saya alihkan kepada Muhammad Rizky. Muhammad Rizky, mohon diaktifkan mikrofonnya. Muhammad Rizky? Baik. Ini enggak, atau Bu Leni. Assalamualaikum. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya, dokter. Bolehkah berbekam saat berpuasa? Itu aja. Terima kasih. Baik. Monggo, dokter Zaidul. Iya, jawabannya boleh ya, karena memang pernah disebutkan Rasulullah juga pernah berbekam saat berpuasa. Setahu saya nanti mungkin dikonfirmasi ke Ustadz Fatul, setahu saya di situ juga mansuh, artinya Nabi SAW juga pernah berbekam saat beliau berpuasa, jadi insya Allah boleh. Kalau maaf, mungkin tambahan sedikit ya, tapi kalau seandainya ini puasa wajib ya, atau mungkin puasa Ramadan, dan jika dikhawatirkan pasien tersebut atau mungkin orang tersebut batal puasa Ramadannya, maka tidak dibenarkan karena puasa Ramadan adalah puasa yang wajib. Namun seandainya tubuhnya atau kondisi badannya cukup kuat, maka tidak apa-apa, boleh berbekam. Nah, baik. Selanjutnya kepada Pak Agus Budi. Bapak Agus Budi, silakan diaktifkan mikrofonnya. Pak Agus Budi. Oke. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz dan juga dokter. Oh. Ya, kita ada pertanyaan tadi ada terungkapkan bahwa bekam itu lebih baik adanya goresan dari bisturi atau jarum dari
lansing atau mungkin ya seperti itu. Jadi apakah bekam yang kering itu disunahkan juga atau mungkin ada kelebih-baikan atau seperti apa Ustaz? Iya baik. Sebenarnya kalau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah bekam yang mengeluarkan darah. Jadi Nabi tidak mengajarkan Pencerahan atau tidak kita menyampaikan. di kalangan kami ada yang Baik. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi maaf. Jadi bekam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah bekam yang mengeluarkan darah. Maka kita di PB menyebutnya bekam sunnah. Jadi itu bekam yang terbaik karena memang bekam mengeluarkan darah itu bukan cuma urusan darah yang keluar saja, tapi ada reaksi yang terjadi yang lain pada bekam tersebut yang membuat tubuh menjadi lebih baik. Ya. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah bekam kering itu memiliki efek seperti halnya bekam yang mengeluarkan darah dengan bisturi atau jarum, maka jawabannya efeknya pasti akan jauh berbeda, sangat berbeda. Ya. Karena reaksi ketika pembekaman kering itu kan tidak sama seperti halnya reaksi pada tubuh maksudnya ya, pada saat dibekam dengan mengeluarkan darah. Jadi saya lebih mengatakan ya memang jauh banget. Berapa persennya saya nggak tahu, tapi mungkin jauh banget lah. Karena memang justru malah efek atau khasiat atau kebaikan dari bekam itu dirasakan kalau seandainya itu dikeluarkan darahnya. Artinya proses pembendungan atau vakum yang terjadi pada bekam itu pada kulit tadi itu kemudian ditambahkan lagi dengan tusukan atau sayatan lansing, maka disitulah mulai terjadi reaksi pembekaman atau mungkin reaksi inflamasi di badan. Apakah ada manfaatnya katakanlah reaksi yang didapatkan ketika bekam kering? Pastinya ada ya, pastinya ada. Cuman tidak akan sedahsyat bekam basah gitu kan. Seperti itu mungkin Allah alam. Baik, Dr. Jadul, ini Masya Allah sudah jam 8. Jazakallah khair atas kesempatan waktunya yang harus berbagi dengan teman-teman yang Masya Allah, yang mudah-mudahan suara antum juga masih hadir ke Surabaya lagi. Insya Allah. Kemudian nanti bisa bikin tablik akbar lagi nanti bekam di masjid di sana insya Allah. Insya Allah. Baik, dokter, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan pada sahabat kita di kali ini, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, jamaah kajian atau seminar Zoom online. Islam itu adalah sebuah bangunan peradaban yang sangat besar ya. Jadi kalau kita membayangkan bangunan peradaban, maka ada lantainya, ada atapnya, ada temboknya, dan ada bagian-bagian lain. Maka Islam ini akan tetap besar, tetap jaya dengan atau tanpa kita. Namun sangat disayangkan kalau saat ini kita tidak mengambil peran dalam peradaban Islam tadi. Dan salah satu peradaban Islam adalah peradaban tentang kesehatan. Di mana kita tahu bahwa banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim ya yang hidup zaman dulu yang mereka mencatat prestasi-prestasi yang luar biasa. Termasuk Bapak bedah seperti Zahrawi yang sampai sekarang ada ratusan alat-alat bedah yang menjadi merupakan buatan beliau rahimahullah yang akhirnya dipakai hingga zaman sekarang. Pesan saya sebenarnya simpel saja. Dalam bidang kesehatan Bapak Ibu sekalian, maka bekam ini menjadi salah satu jargon atau mungkin simbol kita juga untuk mengembalikan kesehatan kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka ambil peran itu. Ya, peran di mana peran kita yang kita bisa ambil ibarat seperti bangunan peradaban itu, Anda bisa mengambil peran, mungkin saya mengambil peran jadi batu batanya atau mungkin bisa di lantainya atau mungkin jadi atapnya, apapun ambil peran itu. Bagi Anda yang punya kompetensi untuk meneliti, ayo teliti bekam ini. Bersama PBI kita siarkan lebih banyak lagi, kita akan sampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk menjadikan bekam ini menjadi salah satu terapi yang bisa kita andalkan. Nah, bagi Anda yang mungkin mampu, katakanlah menulis, meneliti, menyampaikan tentang bekam ini di
tempat Anda, baik di akademis atau mungkin di rumah sakit atau mungkin di masjid ya, maka ambil Quran itu Bapak sekalian. Sayang sekali kalau seandainya Islam yang sekarang sudah mulai merangkak naik ini ya, kita terbukti dengan berbagai macam olahraga mungkin salah satunya, kajian-kajian keislaman juga sangat banyak sekarang sudah mulai bertumbuh di mana-mana, dan bekam juga mungkin kalau 20-30 tahun lalu kita nggak banyak kenal tentang bekam, tapi sekarang Masya Allah hari ini banyak para pembicara-pembicara yang mereka adalah orang-orang akademisi. Maka ambil peran itu, jangan sampai cuma sekedar jadi penonton saja. Ya minimal kalau seandainya kita nggak bisa berbuat apapun, yuk jadilah pembekam untuk keluarga Anda di rumah. Belajar bekam untuk membekam suami, istri. Syiarkan sunnah ini, syiarkan bekam ini, dan insya Allah PBI akan memfasilitasi itu semua ya semampu kami dengan segala kelebihan, kekurangan kami pastinya, untuk menjadikan bekam ini bisa lebih layak lagi ke depan insya Allah. Demikian mungkin Ustaz Hamid, barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari saya hari ini, segala kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, juga kekurangan dan kelemahan dari saya pribadi. Terima kasih, semoga berkah dan Allah ridhoi acara ini sehingga bekam lebih baik lagi nanti ke depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب